lain, ini adalah semacam pemimpin ya, pemimpin untuk di sekolah yang sama yang sejenis, sehingga sekolah-sekolah yang lain itu akan mencontoh dan mengikuti pola yang ada di PB Sudirman kan gitu. Ini leadernya gitu. Sesuai dengan apa yang didiskusikan sebelumnya, bahwa pada penguatan ini kita coba bagaimana pengembangan praktik baik di PMM ya, atau optimalisasi terkait dengan karya-karya yang ada di Bapak Ibu, baik itu aksi nyata maupun bukti karyanya, yang dalam hal ini masih banyak kendala, atau dalam hal ini masih banyak tanda tanya mengapa tidak banyak yang divalidasi gitu ya, diterima di PMM-nya. Nah, sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman dan informasi yang disampaikan Bapak Ibu gitu ya, semuanya sudah memenuhi sesuai dengan kriteria gitu ya. Nah, kemarin ketika kita diskusi, pertanyaan besarnya, apakah verifikator atau kurator dalam hal ini itu sudah menjalankan fungsinya dengan baik atau menjalankannya secara profesional atau tidak gitu ya. Jangan-jangan masih ada subjektivitasnya kan gitu ya, itu yang harus. Nah, tapi walaupun demikian, kita tetap saja berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang harus dijalankan ketika kita menulis aksi nyata maupun bukti karya ya gitu ya. Oke, kalau ini barangkali tidak perlu saya sampaikan gitu ya. Nah, yang pertama niatnya dulu ya Bapak Ibu, bahwa kita ingin berbagi praktik baik gitu ya, bukan ingin mendapatkan sertifikat kan gitu ya. Sehingga kalau kemarin kita bertanya-tanya, tidak dimuat terus, tidak diterima terus, tidak dapat sertifikat, akhirnya putus asa dan tidak membuat lagi kan gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Terus saja berkarya Bapak Ibu gitu ya. Nah, sambil berkarya kita coba evaluasi apa kira-kira yang kurang. Kita nanti diskusi saja gitu ya, apa yang kurang. Nah, sekarang disampaikan dulu normatifnya seperti apa. Nah, dari normatif ini kira-kira apa yang belum dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya, atau apa nih yang menjadi kriteria yang kita tidak ketahui di dalamnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang pertama, jadi diniatkan kita berbagi praktik baik dulu ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada karakteristik Bapak Ibu yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kreatif dan inovatif itu jelas gitu ya. Jadi mengapa ada kombel di dalamnya, diharapkan Bapak Ibu mendiskusikan terkait dengan praktik baik, aksi nyata dan praktik baik dari bukti karyanya, itu juga dibahas di kombel Bapak Ibu ya. Sehingga yang namanya refleksi, kemudian perencanaan, implementasi dan evaluasi itu juga ini merupakan bagian dari itu semua. Apalagi selama ini ketika Bapak Ibu mengirimkan 4, 6, 8 bahkan sudah banyak yang dikirimkan, itu kesemuanya ditolakkan gitu ya. Nah, itu perlu secara komunitas dibahas bersama-sama gitu ya. Apa sih sebetulnya gitu ya? Apakah dari konten yang kita sampaikan itu nilai kreatif dan inovatifnya kurang atau bagaimana gitu ya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kan kita ini sebetulnya ada inovasinya, ada kreativitasnya, tapi menurut kurator, itu hal biasa saja gitu ya. Nah, ini akan bisa Bapak Ibu temukan ketika Bapak Ibu sering akses di PMM gitu ya. Mana yang sudah biasa, mana yang belum biasa, mana hal yang baru, mana yang menurut Bapak Ibu itu adalah inovasi dan kreativitas. Nah, ini menjadi suatu hal atau value yang bisa Bapak Ibu kedepankan di aksi nyata dan bukti karyanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatasi persoalan berkelanjutan. Nah, ini ya, berkelanjutannya itu. Tadi Ibu ada yang tadi kan ada beberapa topik yang dibagikan Bu. Iya.
topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5 dan seterusnya berdasarkan guru yang ada. Nah, apakah itu sudah menggambarkan keberlanjutan di antara topik yang satu dengan topik yang lainnya, baik itu topik yang sama maupun topik yang berbeda. Nah, makanya yang namanya inquiry ini menjadi sesuatu pertimbangan kan gitu ya. Nah, sehingga apa yang dikedepankan, apa yang dikemukakan oleh PB Sudirman II terkait dengan aksi nyata dan bukti karyanya itu betul-betul menunjukkan ada keberlanjutannya dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain, dari suatu topik ke topik yang lain. Kadang-kadang topiknya aclok-aclokan, Bu. Kan gitu ya. Mengerti nggak Bu aclok-aclokan? Loncat-loncat gitu. Gitu ya. Gimana kita ingatnya gitu ya. Nah, ini coba dibuat skema, coba dibuat semacam skenario, apa nih yang akan kita buat supaya karakteristik ini bisa dipenuhi. Nah, itu ya. Nah, nanti kita evaluasi dari sisi ininya. Ada nggak keberlanjutannya kan gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga memberikan inspirasi ya. Kalau ini inovatif dan kreatif pasti memberikan inspirasi gitu kan. Nah, kadang-kadang orang berpikir oh iya kenapa tidak dilakukan pada kita. Nah, kok PB Sudirman II punya pikiran, punya ide seperti itu. Nah, ini menginspirasi Bapak Ibu. Nah, atau dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu memberikan sesuatu jalan bagi yang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, nilai inspirasinya ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya ekonomis dan efisien, itu jelas. Yang keenam, yang kelima itu ada perubahan ya. Nah, artinya di sini mindset ya, mindset dari yang sudah ada menjadi mindset yang lebih baik lagi atau yang lebih meningkat lagi ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara apa yang sudah dikaryakan oleh Bapak Ibu, baik di aksi nyata maupun di praktik baik yang lainnya, kira-kira dari karakteristik ini mana yang belum dipenuhi Bapak Ibu? Kita diskusi saja. Kreatif inovatif saya kira udah ada di dalamnya. Ibu pikirkan. Inspirasi pasti ada ya, walaupun mungkin nilainya persentasenya tidak besar gitu ya, tapi ini bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain atau komunitas yang lain yang mengakses apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ekonomis efisien saya kira juga itu tidak masalah gitu ya. Perubahan itu terkait dengan pola pikir dari yang sudah ada, karena tadi sudah inovatif dan kreatif, ada sesuatu baru terkait dengan perubahan gitu ya. Nah, jadi mungkin ini titik permasalahannya di persoalan berkelanjutan. Nah, tuh makanya nanti metode inquiry-nya itu dilakukan Bapak Ibu ketika akan melakukan aksi nyata ya, ketika akan melakukan aksi nyata atau praktik baik ini. Satu ya Bu, ditemukan tuh. Jadi karakteristik ini belum dilakukan di kita. Nah, tapi apakah kurator juga menjadikan ini sebagai sebuah prasyarat yang sangat penting? Nah, itu kita. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, berbagai praktik baik secara daring dapat dilakukan dengan mengunggah video atau dokumen melalui fitur. Lanjut Bu, lanjut. Nah, mengunggah video atau dokumen melalui fitur ide praktik dan bukti karya di PMM atau melalui webinar. Nah, di kedua ini Bapak Ibu itu ada tagar kurikulum merdeka dan semangat berbagi. Ada tagarnya nggak? Nah, ini juga menjadi sebuah ya, jadi tagarnya itu kurikulum merdeka dan semangat berbagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini normatif yang harus kita lakukan ketika Bapak Ibu akan berbagi praktik baik di PMM, gitu ya. Nah, terus yang pertama ini juga Bapak Ibu tidak semua harus dalam bentuk bukti karya yang non video atau misalnya narasi atau apa gitu ya. Nah, jurnal gitu kan. Nah, jadi nanti lihat karakteristiknya. Yang ini boleh video, boleh juga jurnal atau narasi. Sementara yang bentuk ini itu harus video, tidak boleh yang lain. Nah, itu
Bapak Ibu sudah dapat informasi tentang itu belum? Ada tidak? Di PMM-nya ada. Ada kan? Ya, ada. Di PMM-nya ada. Betul, ada gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus melihat itu, tuh ya. Nah itu yang pertama, menemukan kita satu tagar tidak pernah digunakan. Ini tagar udah pernah. Tagar, iya. Oke, tagar nggak pernah digunakan kan gitu. Oke. Nah yang kedua, Bapak Ibu, berbagi praktik baik secara langsung dapat dilakukan dengan menghadiri secara langsung kegiatan berbagi, ya, di satuan pendidikan, di komunitas belajar, atau di forum belajar dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan selalu memposting itu yang sifatnya tadi video dan jurnal kan gitu ya. Nah tidak hanya itu saja, tapi juga hal-hal yang sifatnya daring, webinar, seminar gitu ya. Itu juga disampaikan di PMM ini gitu ya. Nah, selama ini kalau Bapak Ibu melakukan pengimbasan praktik baik panas misalnya. Nah, itu pasti ada di PMM nggak, Pak? Seperti kemarin misalnya di Bogor. Nggak ada. Nggak diposting ya di situ ya, gitu ya. Nah, padahal itu harusnya diposting, Bu, gitu ya. Ya. Nanti mah diposting gitu kan. Jadi Pak Anas kemarin ke luar Jawa berapa lama itu Pak? Roadshow kan gitu. Nah, banyak itu kan beliau posting kan gitu ya. Diposting di ini IG. Di IG sama. Iya. Nah di PM diposting Pak gitu kan. Di PM-nya nggak diposting. Ya, oke. Jadi ini juga menjadi sebuah nilai tambah bagi PB Sudirman II, sehingga terkait dengan bukti karya Bapak Ibu lebih dipertimbangkan lagi kan gitu, Bapak Ibu. Karena tuntutannya tadi tidak hanya dalam bentuk video, tidak hanya dalam bentuk jurnal, tapi juga yang sifatnya luring gitu ya. Itu diposting oleh Bapak Ibu. Nah, kalau ini saya kira tidak masalah ya, fitur-fitur Bapak Ibu sudah mengenal. Nah, sekarang bentuk yang Bapak Ibu sampaikan di dalam berbagi praktik baik ini ada berapa jenis yang sudah atau ada berapa kategori yang sudah dibuat? Artikel belum mungkin ya? Artikel belum. Kepemimpinan sekolah belum ya? Next. Okay. Nah, jadi artikel belum. Artikel Belum ya? ini misalnya udah pernah. Pernah artikel. Oke. Nah, kepemimpinan sekolah belum. Oke. Saya udah. Nah, panas ya. Praktik pembelajaran pasti ini banyak. Praktik baik juga pasti banyak gitu ya. Nah, jadi diusahakan oleh Bapak Ibu jangan fokus pada satu kategori saja. Nah, kategori-kategori yang lainnya juga. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah bagi topik, nah sekarang dibaginya mulai kategori gitu. Gitu ya. Jadi variatif di dalam kita optimalisasi PMM-nya itu lebih ini lagi gitu ya. Nah, jadi ada kategori artikel, ada kategori kepemimpinan, ada kategori praktik pembelajaran, kemudian praktik baik. Nah, di next-nya Bu, itu ada RPP modul ajar, bahan ajar, dokumen teknis, dan lainnya. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah pertimbangan sejauh mana kita aktif di PMM ya, dengan komunitas belajarnya dan aktivitas dari Bapak Ibu gurunya untuk kategori-kategori bukti karya ini ya. Jadi dokumen teknis ini baru ya. Ya. Karena waktu itu belum ada ya. Semacam ini ya Pak, panduan misalnya kita mau melaksanakan pemilihan mapel. Betul, bisa seperti itu. Ya. Ini topiknya. Nah, termasuk di Ibu juga kan ada duta literasi, itu bisa masuk Bu, gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai konten dan masuk ke kategori-kategori ini, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau tadi debat apa? Debat bahasa Indonesia kan gitu ya. Kalau itu native speaker yang didatangkan ke sini itu juga bisa jadi sebuah inspirasi Bu, gitu ya, kan gitu ya. Nah itu banyak hal sebetulnya yang bisa kita ini kan. Tapi kadang-kadang kita selalu menginginkan itu membuat sesuatu yang baru gitu ya. Yang pekerjaan itu memakan waktu lama kan gitu ya, butuh waktu lama. Padahal hal-hal yang sedang berjalan pun itu bisa dijadikan sebagai konten kita, gitu ya.
Jadi mungkin sebenarnya praktik-praktiknya sudah ada, cuman belum dituliskan. Oke, gitu ya. Nah, dari kategori tadi Bapak Ibu di berikutnya itu tema-temanya bisa masuk ke berbagai kategori tadi. Iklim keamanan sekolah. Nah, itu kira-kira masuk kategori mana gitu ya? Yang tadi Ibu kan punya tim PMM. Nah, yang menginspirasi di sini ternyata ada siswa masuk ke tim itu, Mbak. Iya. Tekniknya bagaimana? Itu kemarin kita baca kan kemarin Itu kan tidak. kemarin yang apa cerdas berkarakter. Itu kan tidak semua sekolah bisa seperti itu, Bu. Iya, saya langsung Kan gitu ya. oh jadi kita harus jalan gitu karena saya maunya ya semuanya sesuai aja jalan. Iya. Jadi, ya, Ini kan sesuatu yang baru. Kebanyakan ya kebanyakan sekolah membentuk TPPMPK itu guru, Bu. Ya, komite jarang yang dilibatkan, Pak. Orang tua apalagi. Nah, ini di sini kok anak dilibatkan gitu. Iya. Terus kalau anak mengatasi anak gimana? Jadi ada namanya konseling teman sebaya. Ya makanya kan gitu. Jadi biar kalau misalkan ada beberapa anak yang sungkan yang bercerita sama guru BK atau bahkan sama kelasnya, nah bisa langsung cerita sama teman yang memang menjadi ada wadah di kelas. Betul. Ya untuk teman bercerita. Ya. Kalau misalnya siapa nih itu juga atas kesepakatan Enggak. yang buat nyaman, bisa cerita, bisa sharing. Nah misalnya kalau si A cerita sama si agent korban ini, tolong sampaikan kepada guru, nanti si agent korban ini akan sampaikan ke guru BK atau keluarga. Ya. Jadi begini, Bu. Anak itu kan berdasarkan perkembangan ya. Perkembangan. Semua anak mau cerita, mau terbuka kepada yang tidak sebayanya. Jangankan ke bapak ibu, ke orang tuanya aja nggak mau terbuka. Saya menggali anak saya yang dua ini, yang laki-laki sama perempuan, SMA kelas 10 sama SMA kelas 11, susah, Bu. Tapi ketika saya ngomong ke kakaknya, itu adikmu kenapa? Besoknya langsung kakaknya cerita, gini. Nah. Itu maksudnya bukan gitu. Jadi sosio-emosionalnya beda, gitu kan. Jadi biar pemahaman sosial emosional juga setara. Betul. Jadi kan kalau sama guru mungkin canggung. Iya, betul. Apalagi masalah pribadi. Betul. Nah, termasuk di sini kan kita menanamkan disiplin positif gitu ya. Nah, disiplin positif ini kan sebetulnya menggugah, menggali, mulai dari supaya dia sadar terhadap apa yang dihadapinya. Nah, setelah sadar dia bisa menemukan cara pemecahan terhadap masalah yang dihadapinya, kan begitu ya? Gitu. Nah, itu semua bisa dilakukan atau itu semua tidak bisa dilakukan oleh gurunya, oleh orang tuanya. Nah, gitu. Jadi kalau di TPPMK ini ada siswa, ini kan sesuatu yang baru, Bu. Gitu kan. Nah, reasoningnya apa kan gitu ya? Alasannya apa nih gitu ya? Ini bisa dari karakteristik tadi, Bu. Dari karakteristik apa? Kreatif, inovatif, memberikan inspirasi, kemudian ada perubahan. Ini masuk sebetulnya. Gitu ya. Nah, coba nanti selain bagi-bagi kategori ya, juga bagi-bagi terkait dengan topik. Banyak ini topiknya, Bapak Ibu. Berdasarkan kategori tadi, refleksi guru, inklusivitas, pelaksanaan layanan BK, ice breaking, pelibatan warga sekolah, wah, banyak ini, kesetaraan gender dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kan kalau dilihat tadi dari inovatif dan kreatif, inspiratif dan perubahan gitu ya, kita hanya pada kegiatan-kegiatan yang rutin saja gitu ya. Padahal PB Sudirman itu kalau tadi Pak Anas berbicara di antara sekolah-sekolah yang lain, ini adalah semacam pemimpin ya, pemimpin untuk di sekolah yang sama yang sejenis, sehingga sekolah-sekolah yang lain itu akan mencontoh dan mengikuti pola yang ada di PB Sudirman kan gitu. Ini leadernya gitu kan. Dari sisi sekolah unggulan atau sekolah reguler yang berbasis Islam kan gitu ya, berbasis agama gitu ya. Nah, mungkin coba nanti lebih terbuka lagi Bapak Ibu dari segi apa kategori dan dari segi topiknya. Nah, sehingga ini bisa lebih variatif lagi. Oke.
Nah, sekarang secara kontennya ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti dibuka saja oleh Bapak Ibu ide praktik di tautan ini, kemudian informasi mengenai ide praktik di tautan ini, pendaftarannya ini kan sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini fitur-fiturnya Bapak Ibu, nanti dibaca saja, ini juga sudah tahu semuanya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kan ada kombel nih, ada kombel. Pak Hadi ikut aktif di dalamnya. Kadang Pak Hadi itu datangnya tentu Pak gitu. Mengerti gitu ya. Tapi beliau itu kalau kemarin ya selama ini gitu ya. Selama ini memang saya baru-baru terakhir ini itu dekat dan mengenal Pak Hadi gitu. Nah, ketika Pak Hadi tahu sama-sama kita dari Cirebon, dari Kuningan, mulai dekat di situ. Nah, bahkan kalau saya tidak tahu ini Pak Anas mungkin nanti yang cerita bagaimana sih Pak Hadi kan gitu ya dengan PB Sudirman II gitu ya. Kan saya baru dekat dengan Pak Hadi itu akhir-akhir ini kan Pak. Padahal kita yang namanya sekolah penggerak ini sudah dari 2021 kan gitu ya. Nah, dan saya juga baru bertemu dengan Pak Hadi akhir-akhir ini Pak kan gitu. Ketika tahu waktu itu saya minta nomor ke Pak Anas kan gitu ya. Pak Hadi, saya kontak Pak Hadi. Pak Hadi dari mana? Dari Cirebon. Ya sama, kita juga dari sana, kata saya itu gitu. Nah, akhirnya kan ngobrol dengan beliau. Pak Hadi, di mana saja? Ya, saya di PB Sudirman II, kata saya itu. Kemudian di Tarumajaya, hanya kebetulan pada saat itu Tarumajaya masih oleh Pak Udin. Oleh Pak Udin kan gitu ya. Sama di Cikarang Barat, Cikarang Baratnya sama Pak Opan. Itu mah teman semua gitu, kata Pak Hadi. Ya udah kita ngumpul Pak. Nah, pada saat coaching Pak, ya kita kumpul, walaupun online kan gitu. Nah, di situ terbuka semua, mulai dekat dari situ Bu, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti, karena memang kombel itu kan harus melibatkan juga pengawas, gitu ya. Tidak bisa hanya guru dan kepala sekolah saja. Nah, mudah-mudahan nih Pak Hadi mendukung. Nah, lebih baik ini aja Bu. Topik apa kira-kira yang berhubungan dengan pengawas. Nah, mungkin secara draft mah nanti kita inikan kan gitu ya. Secara draft mah supaya kombel kita itu memang berkualitas gitu ya. Semua terlibat di dalamnya. Tidak hanya guru dan kepala sekolah tapi juga pengawas gitu kan. Oke. Nah, sekarang kriterianya ya Bapak Ibu. Memahami kurikulum jelas itu guru, pengawas dan kepala sekolah serta di antara itu pakar tentang topiknya gitu ya. Kemudian praktik baiknya berdasarkan pengalaman sendiri, praktik baik yang ditulis sesuai dengan topik yang ditentukan oleh PMM. Itu mah sudah jelas, saya kira Bapak Ibu sudah memahami dan menguasainya. Oke, ini saya lewat saja. Nah, prosesnya juga saya lewat saja ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang rambu-rambunya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama kelengkapan dan keterbacaan, yang kedua substansi tulisan, gitu ya. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah memilih kategori, kemudian yang kedua topik-topik berdasarkan kategori, maka rambu-rambu ini yang harus Bapak Ibu ikuti. Kemarin saya sudah minta ke BBGP Pak Anas untuk kuratornya. Apa sih yang dikerjakan kurator, kata saya. Saya ingin itu gitu Pak. Apa sih yang dikerjakan kurator gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ada rubrik, kalau secara normatif ya, nah di kita kadang-kadang berpikiran di paragraf ini satu pokok pikiran utama, tapi ketika sudah dianalisis oleh kurator atau kurator itu ahli bahasa kan gitu ya, nah ternyata ini dua pokok pikiran utama, bukan satu pokok pikiran utama, ini satu kan gitu ya. Karena ini nanti akan mempermasalahkan terhadap pemahaman kan gitu ya, gitu. Itu baru koherensi. Yang kedua kan kohesi. Nah, ada 3 cara untuk membentuk kohesi ini. Satu, transisi, kata-kata transisi pengait, sehubungan dengan itu, oleh karena itu, dalam hal ini gitu ya. Nah, ini harus lihai Bapak Ibu di dalam menggunakan ini kan gitu ya. Kemudian bisa menggunakan kata ganti gitu ya. Nah, atau yang ketiga kata kunci ya. Jadi ada kata yang diulang-ulang sehingga membentuk satu kesatuan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Itu pakarnya orang bahasa Inggris.
Gitu ya. Ya, saya tahu karena saya sering nulis jurnal kan gitu ya. Gitu. Nah, itu yang dipentingkan Bapak Ibu di dalam paragraf-paragrafnya. Jadi kadang-kadang kita merasa, oh ini sudah bagus, ini sudah baik, tampilannya juga sudah oke, tapi ternyata secara sistematika penulisan ya, atau kalau di dalam jurnal ilmiah itu ada yang disebut dengan konvensi naskah. Ya. Jadi konvensi naskah itu kesepakatan yang hanya dimiliki oleh unit tertentu, bagian tertentu. Misalnya ini di PMM punya konvensi naskah. Ya, ketika Bapak Ibu menulis misalnya di komunitas tadi apa? Yang menulis buku itu, itu dia juga punya konvensi naskah gitu. Yang ininya berbeda kan gitu. Gaya selingkung gitu. Gaya selingkung gitu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, saya ke kurator itu dalam rangka minta gaya selingkungnya, Pak. Gaya selingkungnya seperti apa? Kalau ini kan normatif, konvensi yang sifatnya umum. Gitu ya. Itu yang harus kita ketahui. Kalau yang dikembangkan kementerian itu sekarang kalau tulisan-tulisan artikel itu bentuknya faksi. Selingkungnya faksi. Jadi fakta yang dibalut dengan fiksi. Jadi itu yang apa namanya? Jadi mau menceritakan pertemuan kunjungan fasilitator aja. Itu dibungkus fiksi juga. Iya, jadi ada narasinya ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk ke fakta. Misalnya kalau ini dengan berpakai baju batik khas Sunda berwarna hijau, fasilitas lokal datang. Jadi pembaca itu berimajinasi tanpa melihat fotonya, dia bayangin, udah bisa lihat apa itu selingkungnya begitu. Kalau soal yang di kementerian itu terjadi apa namanya, tadi lihat berita-berita gitu menarik kalau begitu. Jadi karena tujuan dari cerita praktek baik itu adalah biar menarik dibaca dan tidak bosenin. Jadi agak meninggalkan yang ilmiah tesis pendahuluan apa dengan gitu. Kata lain bahasanya populer. Bahasa populer. Gitu ya. Jadi kalau kata Panas begini, fasilitator datang jam 9 memakai baju batik warna hijau, itu kan terlalu faktual. Gitu ya. Nah, terlalu faktual. Tapi bagaimana itu dikemas dengan bahasa yang populer tadi? Itu maksudnya seperti itu. Iya, betul. Gitu ya. Bahasa koran-koran yang milenial. Ya. Jadi kalau kita membaca opini di surat kabar ya dengan karangan ilmiah itu beda, Bu. Gitu ya. Apalagi kalau membaca skripsi dengan tesis, disertasi dengan membaca opini di surat kabar, beda banget kan. Beda banget gitu. Gitu. Ya. Nah, jadi mungkin itu nanti. Tapi yang jelas ya, ini kita harus tahu gaya selingkungnya PMM seperti apa kan gitu. Nah, dihubungkan dengan kuratornya, gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama tadi yang dimulai dari judul, paragraf, kemudian situasi tantangan. Nah, selanjutnya itu ya Bu. Nah, situasi tantangan ini kan bagian awal dari cerita praktik yang memuat latar belakang, gitu ya. Nah, saya lupa tidak membawa, kan kalau kita misalnya menyusun sesuatu itu ada kerangka ya, ada kerangka. Saya lupa tidak membawa contoh bagaimana menyusun kerangka yang baik di PMM. Nanti saya share lah, gitu ya. Jadi kerangka yang baik di PMM. Menulis itu yang paling mudah kalau sudah buat kerangkanya dulu, Bu. Gitu ya. Walaupun kalau kata orang bahasa, ya tulislah aja apa yang ada di pikiranmu kan gitu. Kalau orang bahasa kan begitu. Ya karena memang kalau kata orang bahasa, menulis itu kemampuan dalam bahasa yang paling tinggi, yang paling sulit kan gitu. Maka ketika melatihkan kepada anak untuk menulis, tulis aja apa yang jadi pikirannya. Padahal ketika menulis begitu saja itu belum tentu kan apakah paragrafnya baik, apakah kalimatnya baik kan gitu ya, memenuhi persyaratan atau tidak kan gitu. Nah, ini nanti sebaiknya kan Bapak Ibu membuat kerangka dulu gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa tahu terkait dengan tulisan Bapak Ibu ya.
Ini bagian awal dari cerita praktik, memuat latar belakang, ide utama tulisan, kemudian juga di sini menjelaskan terkait dengan gambaran kondisi apa yang akan Bapak Ibu buat di dalam aksi ini, gitu ya. Nah, situasi tantangan dapat memuat hal-hal. Nah, nanti tolong dilihat lagi deskripsi singkat, ya, opini pribadi, perasaan Bapak Ibu. Nah, ini ada nggak di dalamnya, gitu ya. Nah, ini komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke. Jadi alurnya ini ya, Bapak Ibu ya. Situasi, tantangan, aksi, dan risal. Ya, alurnya itu. Nah, untuk situasi dan tantangan tadi yang disampaikan. Oke. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, tadi situasi tantangan. Nah, sekarang menulis hasil dan dampak refleksinya, gitu ya. Nah, komponen-komponen yang harus ada ini, gitu ya. Tips tulisan hasil yang Bapak Ibu dapat atau baik dari sisi guru maupun dari sisi murid. Atau selama ini Bapak Ibu selalu dari sisi gurunya saja? Dari sisi muridnya enggak? Tergantung ini Pak, permintaan kayaknya pas ini. Kayak kemarin saya bikin aksi nyata itu karena pembelajaran terdiferensiasi, berarti kan imbasnya kan ke anak-anak. Jadi di situ diminta bahwa refleksinya harus dari anak-anak. Gitu ya. Tapi apapun itu maka harus dari dua sisi, ya, dari guru dan dari anaknya, ya. Kemudian tulisan pembelajaran hasil observasi. Kemudian yang berikutnya menuliskan dampak dari sudut pandang baik itu dari guru maupun dari muridnya. Oke, ya. Nah, ini mah teknik Bu ya. Yang berikutnya itu bagaimana mengunggah bukti karya, gitu ya. Ini fitur yang digunakan, ini juga sama. Coba aja dilanjut gitu. Nah, itu juga sama semuanya. Nah, kalau saya lebih ingin coba kita kupas tuntas gitu ya. Bukti karya apa kemarin yang sudah di posting, di-upload, kemudian ditolak oleh kurator, bahasa penolakannya seperti apa? Coba kita diskusikan gitu. Bisa nggak Miss Eni mencontohkan? Ditolak. Iya. Baru tadi ngomong. Udah itu Pak, apa namanya, udah lama terus ditolak terus. Pengiriman ulang udah berapa kali Bu? Udah 2 kali. Baru 2 kali. Terus ya udah gitu jadi. Sebentar aku buka di sini. Ya. Tapi sekarang ada kayak apa yang saya baca ya, surat keterangan selesai topik. Saya kan udah selesai 3. Coba deh ini aja Bu. Baru. Bisa di-share nggak? Panas gimana panas? Nggak, kalau bukti karya nggak pernah nolak. Ini nih maksudnya mungkin aksi nyata kan. Iya, yang aksi nyata kan. Jadi bedanya kalau bukti karya itu sampah itu diterima. Betul. Nah, tapi nanti akan ada ini kalau waktu saya pelatihan jadi kurator itu di kurator bukti karya. Jadi bukti karya itu awalnya semua diterima ya kan, diterima. Jadi apapun filenya, apapun bentuk mau videonya, mau apa artikelnya segala macam, nah masuk lah gitu ya. Masuk. Tapi itu kalau diterimanya sifatnya masih private gitu. Dalam artian private, kalau link itu nggak dibagikan, itu teman kita nggak bisa melihat. Gitu. Tapi kalau dibagikan lihat, itu bukti. Makanya kan komentari dong bukti karya saya itu dia bisa ngeliat. Nah, tapi nanti ada kurator yang menjadikan bukti karya itu menjadi publish gitu. Nah, itu kalau yang akan diakses oleh semua kan? Semua. Betul. Gitu. Kalau tapi itu setelah melalui proses kurasi kan? Kurasi. Tapi itu dia tidak memberitahu ke si penulis atau ke yang posting. Itu nggak memberitahu. Tahu-tahu kelihatan aja dia dipromosikan di MM misalnya. Dan baru dapat sertifikat kan gitu. Kalau apa bukti karya itu bedanya. Nah, kalau aksi nyata itu kan hubungannya sama sertifikat. Jadi langsung dibagikan tuh kekurangannya. Nah, kalau aksi nyata ini kuratornya lebih banyak dan lebih diprioritaskan karena dia
buat perkembangan ibaratnya katakanlah kompetensi guru. Sedangkan kalau bukti karya itu tidak terlalu menjadi concern, betul, karena mungkin keterbatasan juga tenaga di sana. Jadi kalau bukti karya itu kan hanya untuk memberitahukan, menginformasikan bahwa ada guru-guru yang inovatif dan kreatif tentang kegiatan dan aktivitasnya di IKM kan gitu Pak. Dan itu hanya terpilih tertentu saja yang bisa diakses oleh umum, oleh semua kan gitu ya. Nah ini berarti kan yang perlu kita diskusikan yang aksi nyatanya kan gitu. Iya betul, yang aksi nyata. Kalau aksi nyata kalau ditolak langsung dapat notis yang si. Nah hanya notisnya itu bisa dipahami atau tidak kan gitu ya.